yang kita terima, iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita. Tapi tahun ini sudah tidak ada, masih puasa bareng, masih mungkin buka puasa bareng, masih berkegiatan bareng. Tapi sekarang udah nggak ada. Maka ini menjadi sinyal bahwasanya ajal kematian seseorang itu bisa datang kapan aja. Maka seorang muslim yang baik maka wajib mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan ini. Barangkali ini menjadi Ramadan terakhir, karena tahun depan belum tentu kita bisa bertemu lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada Quran surat Al-Hasr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dengan awalan yang sama dengan awalan surat perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, dipersiapkannya untuk hari esok. Kalau konteksnya kebaikan, ya, sudahkah kebaikannya ditambah? Kalau konteksnya keburukan, apakah keburukan yang lalu sudahkah ditobati? Atau kalau masih menjalankan keburukan, kapan itu akan dihentikan? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan terkait ayat ini tadi, yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina bit taqwahu wa hiya ta'atuhu wa tarku maksiatihi. Ayat ini adalah perintah Allah kepada hambanya yang beriman untuk mentaatinya dan meninggalkan kemaksiatan padanya. Wa amiran lahum bi muhasabati anfusihim, dan perintah dari Allah untuk muhasabah, hitung-hitung lagi untuk dirinya, qabla an tuhasabah, sebelum nanti dihitung beneran ya amalnya. Fa innal abda idza hasaba nafsahu fid dunya, karena sesungguhnya jika seorang hamba itu mau menghisab dirinya, menghitung amalnya di dunia, hasaba nafsahu fil akhirah, maka dia akan mudah nanti hisabnya nanti di akhirat. Wa idza lam yuhasib nafsahu fid dunya, kalau di dunia tidak mau menghisab, menghitung lagi bekalnya, sudahkah cukup apa enggak, enggak mau lagi nambah-nambahnya, sangat teliti. Sehingga ayat ini menganjurkan kita untuk selalu introspeksi, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Apalagi Ramadan adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan bekal itu, maka jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Nah, karena Ramadan penuh atau full keutamaan. Yang pertama, sebagaimana kita sering dengar setiap tahun, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apabila datang Ramadan, pintu surga dibuka. Karena kemaksiatan sedikit, amal soleh banyak, maka peluangnya besar. Wa amma tasfidu asyayatin fal muradu bihi al maradatu minhum wa tasfiduhum kinayatun an adami tamakkunihim minal idlali kama yatamakkanuna fi ghairi. Adapun belenggunya setan, atau setan dibelenggu, dan inilah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, di mana peluang untuk berbuat kebaikan sangat besar dan godaan setan sangat banyak berkurang. Nah, karena peluangnya sedemikian besar, maka harusnya kita tangkep. Jadi kalau kayak contoh, misal kami yang naik apa nih kok, naik tulisan bazar. Misal dari ujung kita kan perapatan nomor 14 dengan mereka mentok sing mereka pos kampling taubah mereka. Wah, terus niat pelaksananya, niat penyelenggaranya itu semata-mata pengen ngumpul ke kas RT.
ben enek kasih. Soalnya nek iuran terus wargane protes. Nah, akhirnya yang acara. Nah, dengan berbagai macam formatnya daftarlah para pedagang dari mana-mana. Ini merasa di tanggal itu, di bulan itu, belum tentu tahun depan dengan ada. Dan kalau kita mau jujur, kita mau mengingat, pas otomatis kita tahun depan nggak akan datang untuk kita gitu loh. Nah, datangnya untuk orang lain yang mana? Nah, yang hidup gitu. Nah, yang sedo ya tidak kedapetan gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya sampaikan ini pelan-pelan biar kemudian bisa dipahami. Kemudian yang kedua, keutamaan yang lain begini, kita sering mendengar disebutkan yaitu Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun sami apal insyaallah. Imam At-Tabari mengatakan yakni bidzalika jalla tanauh. Ya. Maksudnya Allah jalla sana'u yaitu ya ayyuhalladzina saddaqullah wa rasuluh. Jadi ini panggilan buat orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, buat orang yang memiliki iman tentang Allah dan Rasulnya, bahwasanya Allah itu benar-benar ada dan Rasulnya benar-benar nyata dan kita mengimani. Maka buat mereka yang percaya seperti itu, faradha alaikumus siyam, diwajibkan buat kamu siam. Makanya jangan sampai kita itu ngaku Islam kok gak siam, gak puasa. Nanti dalam pembahasan yang lain tuh orang Islam yang gak poso itu sampai dapat statement oleh beberapa ulama itu sebagai zindik. Zindik itu munafik tapi sampai dikeluarkan. Zaman dulu orang munafik itu beribadah, Pak. Zaman dulu orang munafik itu anyelin yang jero hati. Dohirnya ibadah, sholat bareng, sholat. Hauna amma nahakum an, dan Allah melarang kalian untuk berhenti dari apa yang dilarang untuk kalian, yaitu tidak puasa. Gitu. Oh kula ya Allah, oh iya berarti kowe mutakin. Wis saleh terus mutakin kan mantep gitu. Nah, wis gak saleh gak mutakin terus pripun. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang itu berpuasa karena takwa, nah, maka di situ dia boleh berharap. Apa harapannya? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Bahwasanya dia berharap dengan puasanya yang dilakukan dengan penuh keimanan, yakin nah itu benar-benar perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah juga menyatakan umat dulu tuh yo tak kongkon gak mungkin tok gitu kan. Maka kemudian dia ihtisab, berharap pahala. Nah, ada pengharap-harap. Maka orang yang punya harapan dari puasanya itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosanya yang lalu. Kadang enten poso niku gak duwe harap-harap. Ngopo kowe poso? Poso timbang kurang. Poso timbang dicelathuk karo bojoku gak poso. Ya wonten niku orang gak punya pengharap-harap. Maneman wis luwe ngelak gitu kan, malah ra itu apa-apa. Bapak Ibu rahmatullah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna imanan yang disebut man shoma ramadhana imanan itu artinya tasdiqon bi annahu haq, membenarkan bahwasanya perintah puasa itu benar, mukirron bi fardiyatih, yang ditetapkan kewajibannya, wa ihsanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Ihtisab itu maknanya tolaban li thawabihi minallah, yaitu minta balasan dari sisi Allah. Balasannya apa? La yuridu bihi riya'an wala sum'atan wala say'an akhar. Karena apa itu? Yang pertama bertaubat dari dosa. Terus jenengan niku nek minggah gunung, ransel kegedean tur kabotan. Niku lagi munggah pirang meter wis Gus-Gusan. Nek ransel kula mboten ten nguri ten ngarep gitu. Makane kula wegah munggah gunung. Soalnya kabotan. Tur ra iso ditinggal gitu kan. Ra iso diselehke gitu. Maka ketika jenengan masih membawa ransel penuh dosa itu jenengan masuk Ramadan itu ndak krasa beda. Biasa.
Bahkan ngapunten nggih. Ada orang itu yang hari-hari itu duduk majelis ilmu ngenten iki wis wangel abot. Mbok Ramadan itu misal pada maghrib mboten enten pengaosan umpami. Digentos tadarus atau mungkin pada tarawih tadarus setengah jam mboten kersa. Alasannya sibuk. Pas ditekoki lah sibuk nopo? Rahasia. Pas dicek ten omah nonton TV. Padahal niku bulan Ramadan. Artinya gini, nek memang sibuk bener umpami nggih. Bener-bener sibuk. Oh, aku sibuk lho, enek undangan lho. Celuk wali kota ning pendopo. Wis bicara bukan masalah nopo misal masalah kebersihan kampung atau monggo silakan. Tapi nek bener-bener sampai belas nggak mau, nggak harus di masjid nggak mau, di rumah yonda, gitu kan. Tarawih kesuwen nesu, enek kultum lumo, tarawih lagi untuk 6 wis mulai, gitu. Wah, itu orang-orang yang rugi. Sampai Nabi mengatakan rohima anfu rojulin, gitu. Sungguh rugi orang yang mendapati adrokar Ramadan falam yugfar lahu, mendapati Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya. Nah kalau tidak diampuni lah ya, dia tidak bisa. Ya Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar beruntung. Ini ayatnya umum. Alimah berat. Coba Quran gede, Quran cilik ya jadi abot. Mau mulai sing gede. Padahal kalau kita mau jujur, nyanda HP-nya kalau HP itu bisa sehari itu bisa 5 jam lebih. Nek jujur. Padahal yang namanya baca Quran, alasannya ngeten, enek wae wong alasan. Maca Quran kan kudu lingkuh masilo dengkul kula. Kan kudu lingkuh nganggo kursi bokongku ambeien. Enek wae pokoke. Terus nganggo dingklik gegerku yo lara. Nek dolanan HP kan lekar kan iso. Sing sanjang sinten nek kedah legah mboten niku mboten. Jenengan ajeng karek-lekaran maos Quran saged ya apa-apa silakan itu. Makanya berzikir itu bisa qiyamah wa qu'udaw wa ala junubihim. Bisa ngadeg, bisa berzikir goreng atau kemudian qiyamah wa qu'udan sama duduk ya boleh gitu. Atau ala junubihim sama berbaring di hangsal. Dengan nama Quran kali ngelekarin mboten napa-napa nek kersa. Ning nggih memang secara kesehatan tidak baik. Nah kan tidak baik toh bener toh. Nah, tapi nganggo HP ya tetap dilakoni. Ayo, Mas. Saiki akeh wong pinter ngeles kok kaya wis ngumpuli sopir bajai ya. Wis. Bapak rahmatullah Allah, ditinggalkan nggih tontonan-tontonan yang tidak baik. Diganti suara-suaranya itu suara lagu-lagu digentos, nggih pengaosan, digentos Al-Qur'an gitu. Nggih. Kemudian wanadamu ala ma madhaminhu, menyesal dari apa yang pernah dilakukan. Ya Allah, aku ini hidupku tak sia-siakan. Saya itu punya teman, Pak, teman di kantor, anaknya mau masuk pondok itu nanya sama saya, Mas, anak jenengan, putra jenengan pondok pundi? Kalau sebut ke pondok niki, yo aku terkerono, yo aku tak nonton. Nah, kalau ngejak bapaknya nonton, mereka nyali. Terus bapaknya pendak dinone melih ngejak putrane. Medal game itu putrane langsung, mah, anu ya, aku pokoknya ning kene wae. Wis ora usah ning ngendi-ngendi. Padahal kula sanjang kalih piyai niku. Sing langkung saya, kuwi jenenge ora tobat. Nggih, tobat itu ya benar-benar menyesal itu loh. Ndak mau mbok duwe to ya moh. Bukane wingi cair lagi bareng entuk arisan. Terus gue mendemkah coba entuk arisan, mbok bayari aku moh ngoten. Orang tobat itu gitu. Makanya saya punya teman itu, teman pengajian, dia yang ngaji sama saya itu, pernah kena kasus narkoba. Narkoba itu kan, nek orang punya barangnya, pengennya kan didolke juga itu, selain dituku ya didolke. Nah mungkin ngerti nih teman saya ini dulu itu pengedar yang baik dalam artian mayok-oke, digoleki, dirayu-rayu. Ya karena udah punya prinsip kudu ninggalke kuwi gitu. Mlebu omah goleke gaman. Kowe minggat ora. Nek ra dingonoke ya wonge bali meneh sampai akhirnya kecemplung lagi di dunia hitam seperti itu. Minggat ora kowe. Aku wis ngomong bola-bali nek aku wis wedah. Ngaliyo timbang aku
ngamuk gitu, lunga. Udah nggak balik lagi. Dan orang-orang seperti itu jangan tidak berteman tidak apa-apa gitu kan. Karena Nabi sudah mengingatkan ya, almaru ala dini khalilihi. Dirimu, bentukmu, kamu mau seperti apa, itu tergantung temanmu. Temanmu baik ya kamu jadi baik, temanmu jelek kamu jadi jelek. Makanya teman itu mewarnai. Jangan gak ada putra, misal nanti di pesantren, jangan harus cek temannya. Nah, temannya orang bener, bekas pesantren hilang. Tapi kalau temannya anak baik, maka insya Allah masih baik. Makanya kalau niku diajak reunian macam-macam, males. Karena kadang niku kegiatannya ngoten niku. Dan kalau ketemu teman SMA niku nek mboten pengajian ten kantor atau dia nyari saya di rumah. Nek dadak nongkrong tidak pernah. Hampir tidak pernah. Dan ketemunya paling mau biaya dan 3. Ora usah. Aku gak kekancan karo kowe gak apa-apa, tenang wae. Makanya saya itu punya perusahaan, ada perusahaan saya itu kadang ada yang datang, ada yang pergi gitu. Nah, termasuk santri ini juga gitu. Ya ada yang keluar dengan lulus, ada yang keluar dengan tidak lulus gitu, kabur gitu enten. Saya selalu punya prinsip gini, sebelum kalian datang saya baik-baik aja, kalian pergi saya juga baik-baik aja. Walaupun nggak mereka bisa itu saya ngajari, makanya ya saya akhirnya datang yang baru ya saya ngajari. Ya, tapi masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, berteman kalau temannya baik itu kayak penjual parfum gitu, dengan bisa berpotensi dikasih. Kalau enggak dioleti, kalau enggak ya paling orang ngambu wangi ini. Tapi nek berteman dengan teman yang jelek itu diibaratkan oleh Nabi kayak pandai besi. Ini bukan berarti nggak boleh berteman dengan pandai besi, boleh. Cuman maksudnya kenapa disifati pandai besi? Karena pandai besi niku berpotensi dengan kepletian. Tukang las niku lho, nek cedak-cedak kepletian. Nek rasane saya bolong lah ya dadi jelek gitu. Nah, atau yang kedua berpotensi juga minimal mambu sangit. Wah, berarti sesuk aku mau kancan karo tukang las mboten nggih. Nggih tetep kekancan. Maksudnya pas dia lagi ngelas itu kamu cedak-cedak gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tabal abdu hadhihi taubah wa huwa minal muflihin al faizin. Maka kalau orang itu bertobat kayak itu tadi, menyesal, tidak mau mengulangi gitu kan, bertekad untuk memperbaiki diri, maka itulah orang-orang yang beruntung dan menang. Maka persiapan yang pertama harus bertobat, tinggalkan dosa-dosa. Nah, yang tahu dosa dengan piyambak, Dan kemarin tuh saya ditanya, ada kajian anak muda. Jadi kajian saya itu ada puluhan itu satu garwo, mungkin dulu pacaran, harus dirubah. Bahasanya itu jalan yang salah, cuman akhirnya ya ketemu jodoh gitu loh. Nah, ditobati bareng-bareng. Kamu tenusan. Kok ndak ditiru malah ngajari. Jadi wonten niku mboten usah. Bahkan ketika jenengan ditanya, dulu ketemu ibu gimana Pak, Bu gitu. Ndak usah diceritakan sisi maksiate ini. Oh, biyen awake dhewe bener-bener perjuangan loh. Melayu dhewe 2 minggu ra mulih diuyak karo mbahmu digawake hansip wis tak lakoni demi cintaku pada ibumu. Akhirnya yo kuwi peteng sik kuwi lagi mbahmu iso mboten usah diceritake. Yes pokoknya kuwi nek cerita, ceritane kuwi biarlah menjadi ceritanya bapakmu karo ibumu. Saiki kowe dadi wong sing beda lah, ngoten mawon selesai gitu. Mboten sak detail-detail yang ceritake apa meneh niku sisi-sisi dosa itu lho. Nah, bahaya gitu. Karena nanti kalau kemudian sisi dosanya itu dinyatakan dan diungkapkan, nah itu khawatirnya ada potensi nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahmatullah Allah, yang kedua persiapan tadi pertama tobat, yang kedua adalah memperbanyak ilmu tentang puasa. Berarti kita ngontenaken pengawasan majelis tentang fikih puasa. Atau nek boten enten jenengan membaca-baca lagi fikih puasa. Atau samangke nek wonten
kebingungan, mang WA kula wis, kula pun lenggono lho membuka diri, silakan bertanya, gratis orang bayar. Kantun ditulis pertanyaannya, apa hukumnya pakai apa ini, colokan irung. Nah, ini jenenge apa Mas? Fresh care. Kula nggawa ngene iki enak sing anu batin itu. Kan kula sedot-sedot ini. Kayak bingung, orang nganggo lambe ya terus nganggo irung gitu kan. Dikira vape, ustaze nge-vape ngono. Ora ya, iki ora vape. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebutkan lagi di sini bal qad takunu bid'atan wa dhalalatan. Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang yang ibadah nggak pakai ilmu berpotensi melakukan kebid'ahan dan kesesatan. Dan kata bid'ah ini datang dari Nabi, bukan datang dari siapapun. Nabi sendiri yang mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah loh. Maksudnya perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu bid'ah. Itu ucapan Nabi. Jadi jangan alergi dengan kata-kata itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih diri dengan puasa sunnah. Ini kedai nggih. Ini materi kemarin-kemarin ya, tapi tidak apa-apa. Disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah, katakan bahwasanya karena Rasulullah SAW yasumu hatta nakula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin qatun illa Ramadan. Beliau tidak berpuasa dan aku tidak pernah melihat beliau menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada bulan Sa'ban. Jadi beliau itu puasa di bulan-bulan lain itu rata-rata setengah bulan maksimalnya, tapi di bulan Sa'ban bisa lebih. Cuman ini karena tinggal 1 atau 2 hari ini, maka sebenarnya sudah tidak boleh puasa karena masuk di wilayah hari-hari Syak, kecuali pengajian es teh atau ngeten iki. Ini berapa katanya? 3.000. Nah, 3.000 ping 10 kan ketemune kan namung lumrahe siji-siji, walaupun mungkin terus jiko loro ya sebenarnya lah. Berarti kan niki sudah kepegang sama 30 orang nih, 30.000 tok. Nah, begitu Allah Akbar canda tunjuk. Niku jenengan punangkal pahala 1 kali puasanya orang itu tanpa mengurangi pahalanya dia. Berarti nek jenengan ketoknya 30.000, nah poso jenengan ketambahan 30. Nah Ramadan niku setahun namun sepindah sekali tok toh. Berarti nek umpami lho, Yoswan jenengan sak niki 55 umpami. Tahun depan jenengan meninggal, maka ya jenengan meninggal umur 55 seolah-olah ketambahan setahun. Mung goro-goro ngetokke 30.000. Kadang wis kedhik 30.000 niki. Nek dibandingke niku lho, nggih kedhik gitu kan. Nah, nggih niku nek gadah. Nek mboten gadah enggak apa-apa, enggak harus bentuke duit. Ngewangi dijungke misal ngertos ningali piyayene sing mundhut niki lagi motong-motong. Napa niku Bu, Pak? Anu aku Mas dinggo buka. Nggo kula napa kula bantu kula ewangi ngangkat, diangkatke. Iku entuk pahala yang sama. Ngoten. Ning aku jenengan sing gadah duit malah pilih usung-usung. Kuwi jenenge wong pelit nek kuwi. Ya sesuai makomnya ngoten lho. Nah, terus nek memang makomnya ngapunten menyampaikan ilmu ya menyampaikan ilmu, makomnya usung-usung makomnya membelikan karena memang ada kelebihan dana ya monggo. Mana yang perlu disengguyung bareng-bareng. Nah, terus tidak harus sifatnya duit ya. Nah, jadi bisa tenaga, bisa pikiran dan kok pikiran piye lah. Biasanya nek buka puasa kan enten pengawasan to lah. Jadi kan ustadz sing pengawasan jenengan sing apa atur-atur. Nggih sing atur-atur nggih sang pahalane ngoten niku. Terus semua pihak bisa mendapatkan. Yang kelima, membaca Al-Quran. Karena Mas Ramadan itu adalah bulan Quran, maka ngono wae ngono. Nah niku mboten bener nggih, lentu nggih niku nggih. Artinya nek jenengan sudah tahu 11 niku 15 sampai 20 menit misal gitu. Dan terakhir agar Ramadan itu lebih baik, maka memang sebaiknya kita itu membersihkan hubungan dengan sesama.
ini buatan kedah ngirim WA minta maaf lahir batin dan budi-budi ngoten mboten. Maksud saya pada orang yang memang kita itu punya masalah gitu loh. Misal jadi ada masalah sama saya, misal atau sebaliknya. Ya temui, Mas, ngapura yo. Ini aku gini. Oh iya, Mas, apa? Biar Ramadannya itu baik. Tapi bukan berarti terus kabeh wong kan WA kan ngini mohon maaf lahir batin ngoten mboten ya. Terus hanya orang-orang yang memang kita tuh punya masalah gitu loh. Nah, misal kita pernah nyinggung orangnya kok kata aja anjel nganti saiki diparani gitu. Nah, diparani tok biasanya wong ya angel. Nabi mengatakan tahabu bahwa kan hadiah maka akan timbul cinta. Nah, timbul cinta niku dijak ngomong enak gitu. Makanya kalau kemudian kosongan, garingan, nah itu biasanya yo anyel wonge. Nah, tapi ini gak berlaku buat utang piutang ya. Nah, kok utangnya sak yuta terus ngapura ya, oh yes lunas. Mboten nggih. Nek utang yo rampungnya nggih dibayar utangnya. Tapi nek barangkali hilaf gitu. Mas ngapunten aku ora iso nyaur, janjiku meleset terus. Kali ini meh poso. Nek jenengan mboten isin misal. Ki umpama utangku dianggap lunas ngono piye? Barangkali wonge hilaf. Ya ora apa-apa wis. Nah, tenan gitu kan. Lah memang utangmu piro to? Nanti lali yo. 10,5 ngono. 10,5 memang ada masalah dengan tetangga, saudara, teman, niku diperbaiki buat yang punya masalah. Nek mboten nggih mboten usah WA sinten-sinten kan nggih Pak Haji Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li salalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nur samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal